Siapa yang tak kenal Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau kerap dipanggil dengan Imam Syafi'i ini? Siapa saja tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama ini, bukan? Ya, beliau dikenal sebagai salah satu imam mazhab 4 yang dikenal memiliki khazanah keilmuan yang begitu luas. Bahkan, mayoritas masyarakat Indonesia sendiri memilih pendapat beliau sebagai mazhab utamanya. Ijtihad hukum Imam Syafi'i juga begitu berkembang di Mesir melalui wasilah Salahuddin Al-Ayyubi sampai saat ini. Pemikiran beliau nyatanya begitu sesuai dengan kemodernisasian dari zaman ke zaman karena tidak berpihak ke kanan maupun ke kiri. Dari usia 7 tahun, Imam Syafi'i kecil telah selesai menghatamkan hafalan Al-Qur'annya dengan fasih dan mutqin. Bahkan, beliau pernah pada suatu ketika menghatamkan hafalan Qur'annya sebanyak 16 kali dalam suatu perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Tidak cukup sampai di situ, setahun kemudian kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan juga berhasil dibabat habis oleh Imam Syafi'i di luar kepala. Pada umurnya yang ke-15, ia telah diangkat menjadi mufti kota Mekah dan telah diizinkan untuk mengeluarkan fatwa. Dan karya-karya besarnya sampai saat ini masih diakui dan menjadi rujukan utama di seluruh penjuru dunia. Berangkat dari pencapaian-pencapaian luar biasa dari sosok Imam Syafi'i ini, tentunya tidak terlepas dari peran utama sang ibunda yang merupakan madrasatul ula bagi Imam Syafi'i kecil, Fathimah binti Ubaidillah Azdiyah namanya. Beliau berasal dari suku Al-Azd di Yaman. Garis keturunan beliau masih bersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Sejak bayi, Imam Syafi'i kecil telah ia didik dan besarkan sendirian. Suaminya, Idris bin Abbas bin Usamah bin Syafi'i, telah meninggal dunia saat Imam Syafi'i berusia 2 tahun tanpa meninggalkan sedikit harta pun untuk diwarisi. Setelah kepergian suaminya tersebut, Fathimah akhirnya membesarkan putranya seorang diri. Pada saat itu, ia pun akhirnya berinisiatif untuk hijrah dari Gaza, Palestina, yang merupakan kampung halaman suaminya menuju Mekah dengan maksud mempertemukan kembali Imam Syafi'i dengan keluarga besarnya yang berasal dari suku Quraisy. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Fathimah juga mengirim anaknya ke sebuah suku yang bernama Hudzail di kota Mekah untuk belajar bahasa Arab murni. Dalam riwayatnya, suku ini begitu terkenal dengan bahasanya yang fasih pada zaman itu. Hal ini akhirnya memberikan efek yang sangat besar pada diri Imam Syafi'i ketika ia dewasa. Seperti yang kita ketahui, Imam Syafi'i bukan hanya masyhur dalam segi ketinggian ilmu agamanya seperti fikih, ushul, hadis saja, akan tetapi beliau juga terkenal lewat bait syair puisinya yang indah. Menjadi seorang single parent serta hidup dengan serba kekurangan dari segi materi tidak lantas menyurutkan impian dan semangat Fatimah yang dikenal cerdas ini untuk mendidik Imam Syafi'i menjadi seorang alim dalam ilmu pengetahuan. Upaya-upaya ini bahkan sudah diterapkan oleh Fatimah sejak Imam Syafi'i masih dalam kandungan. Termasuk salah satunya adalah benar-benar menjaga kehalalan nafkah yang ia berikan kepada Imam Syafi'i sejak putranya tersebut masih berada di dalam rahimnya. Ia bahkan tak ingin secuil syubhat pun menyentuh ujung kuku Imam Syafi'i. Menurut Fathimah, untuk membina sesuatu yang baik pada seorang anak itu harus sudah dibiasakan semenjak anak tersebut berada di dalam kandungan. Sebelum mengharapkan seorang anak itu menjadi seorang yang soleh dan solehah, tentulah kita sebagai orang tua harus memberikan teladan langsung tentang upaya-upaya kesolehahan itu sendiri. Pada suatu hari, Fathimah meninggalkan Imam Syafi'i kecil yang sedang tertidur sendirian di rumah untuk pergi ke pasar. Lalu ketika Imam Syafi'i kecil terbangun dan mendapati ibunya tidak berada di sisinya, ia pun menangis sejadi-jadinya sampai suara tangisannya tersebut terdengar oleh seorang ibu, tetangga Fathimah. Melihat kejadian tersebut, ibu itu langsung mencoba menenangkan tangisan Imam Syafi'i kecil dengan mencoba menyusuinya. Sesampainya di rumah, ketika Fathimah mengetahui akan hal tersebut, ia merasa khawatir jika saja terdapat unsur haram yang masuk ke tubuh Imam Syafi'i melalui susu tetangganya tersebut. Tanpa berpikir panjang, ibu Imam Syafi'i pun langsung memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulut Imam Syafi'i hingga ke pangkal kerongkongan, mengangkat tubuhnya dan kemudian mengguncang-guncang perutnya agar semua susu yang telah masuk ke dalam perut Imam Syafi'i pada saat itu dapat termuntahkan kembali. Begitulah kira-kira gambaran overprotektifnya Fathimah terhadap hal-hal
hal yang dikonsumsi oleh Imam Syafi'i. Disinilah kita melihat Fathimah sangatlah paham jikalau sesuatu yang syubhat dapat sangat berpengaruh pada watak dan karakter putranya kelak. Maka dari itu, ia sangat berhati-hati menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut putra semata wayangnya tersebut. Selain itu, walaupun Fathimah berada di taraf perekonomian yang sangat minim, ia selalu berusaha memfasilitasi Imam Syafi'i dengan tempat-tempat menuntut ilmu terbaik bersama dengan ulama-ulama terbaik. Sedari Imam Syafi'i kecil, Fathimah bahkan telah menggembleng anaknya untuk cinta mati akan ilmu pengetahuan. Bahkan tak jarang ia mengurung Imam Syafi'i kecil di dalam sebuah ruangan untuk menghafal suatu bidang ilmu yang kemudian disetorkan pada dirinya. Bukan hanya itu, Fathimah juga kerap kali tidak membukakan pintu rumah untuk Imam Syafi'i ketika ia pulang dari sebuah majelis ilmu agar ia kembali lagi ke majelis tersebut hingga mendapatkan sebuah ilmu walau sekecil apapun. Sadar akan kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa itu, pada usia anaknya yang masih sangat belia yaitu 15 tahun, Fathimah telah mengabulkan keinginan Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu ke luar kota Mekah. Pada saat itu, Imam Syafi'i mengaku pada ibunya, ia telah habis berguru dan sudah habis menguasai semua disiplin ilmu yang ada pada semua ulama di kota Mekah. Imam Syafi'i ingin mencari ilmu yang baru di luar kota tempat lahirnya Rasulullah SAW tersebut. Tanpa berpikir panjang, Fathimah langsung mengiyakan hal tersebut pada Imam Syafi'i. Walau di sisi lain ia sadar, ketika Imam Syafi'i meninggalkannya, Fathimah pasti akan menahan rasa sakit yang teramat dalam, terjerat rindu yang teramat sangat kepada putra tunggalnya tersebut. Fathimah tidak menghiraukan hal itu. Ia sadar hal ini merupakan hal yang terbaik untuk kualitas keilmuan anaknya kelak. Fathimah percaya, walaupun ia tidak berada di sisi Imam Syafi'i, namun Allah yang merupakan zat segala akan menjaga dan melindungi putranya dimanapun ia berpijak. Bahkan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan Imam Syafi'i ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik, beliau sempat berpesan pada Imam Syafi'i untuk tidak terlalu khawatir dan menghiraukan dirinya yang tinggal seorang diri di rumah. Fathimah menyuruh Imam Syafi'i untuk tidak pulang sebelum ia menjadi seorang yang alim dalam agama. Nanti kelak kita berjumpa di akhirat saja. Begitulah kira-kira pesan terakhir Fathimah sebelum melepas kepergian anak yang begitu dicintanya tersebut untuk menuntut ilmu. Pesan ini tentunya begitu diingat dan ditaati oleh Imam Syafi'i. Bahkan setelah bertahun-tahun lamanya berguru di Madinah, kemudian hijrah lagi untuk menuntut ilmu ke Irak dan sampai akhirnya menjadi orang besar serta alim ulama di sana, Imam Syafi'i tak kunjung berani untuk pulang menghadap ibunya sebelum ibunya sendiri yang menyuruhnya pulang. Sampai pada suatu ketika ada sebuah perkumpulan majelis ilmu di Masjidil Haram. Di dalam majelis ilmu tersebut terdapat seorang ulama besar yang berasal dari Irak. Dalam penyampaiannya, ulama tersebut sering sekali memuji-muji kecerdasan seorang gurunya yang berasal dari Mekah yang begitu alim akan ilmu agama, sehingga apapun permasalahan agama yang dimiliki pada masyarakat Irak pada saat itu mampu ia pecahkan dan selesaikan dengan jelas dan tuntas. Mendengar hal tersebut, ibu Imam Syafi'i yang juga berada dalam halaqah tersebut penasaran siapakah kiranya pemuda luar biasa tersebut. Lalu ulama besar asal Irak tersebut pun menjawab, pemuda tersebut adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Seketika menangislah ibunda Imam Syafi'i saking terharu dan bangganya saat mendengar berita tersebut. Melihat kejadian tersebut, ulama besar tadi menjadi penasaran tentang apa gerangan yang membuat Fathimah menangis. Fathimah pun kemudian menceritakan bahwasanya pemuda yang diceritakannya tadi itu merupakan anak semata wayangnya yang telah lama pergi jauh guna menuntut ilmu. Mendengar hal tersebut, para rombongan dari Irak tadi pun langsung tunduk takdim terhadap ibu Imam Syafi'i dan bertanya pesan apakah yang kira-kira ingin disampaikannya kepada Imam Syafi'i setibanya mereka di kampung halaman mereka, Irak. Lalu Fathimah pun berkata, tolong sampaikan pada Syafi'i bahwasanya saat ini aku telah ridha dan mengizininya untuk pulang. Mendengar hal tersebut, Imam Syafi'i pun merasa sangat bahagia dan terharu karena pada akhirnya ia masih berkesempatan untuk menemui ibunya di dunia.